Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Joko S. Dwi Raharjo M.Tikkom selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Digital Conference. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Dimas Erlangga, saya sendiri Aldi Liansyah, Zakia Mutakin, dan Yusril Hadi. Adapun yang akan kami bahas topiknya yaitu tentang konvergensi digital dan implikasi ekonominya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu tentang perkenalan tentang TIK, Teknologi Komunikasi Informasi. Pengaruh teknologi komunikasi informasi dalam membentuk proses globalisasi, khususnya dalam bidang produktivitas, komersial, dan keuangan, sudah diketahui secara luas. TIK tidak bisa lagi dianggap marginal dalam isu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, terutama ketika jaringan TIK yang merupakan kunci bagi sebagian besar operasi organisasi sudah terintegrasi. Sektor TIK sedang mengalami revolusi yang mempunyai implikasi penting bagi situasi sosial dan ekonomi saat ini dan masa depan di semua negara di dunia. Laju kemajuan inovasi teknologi seperti integrasi cepat internet dan aktivitas berbasis telekomunikasi lainnya ke dalam hampir setiap bidang bisnis telah memunculkan cara-cara baru dalam berkomunikasi, belajar, dan menjalankan bisnis. Selanjutnya ada konvergensi dan implikasi perekonomiannya. Apa sih konvergensi itu? Konvergensi berarti berbaur atau bergabungnya sejumlah media, teknologi yang berbeda seperti misalnya komputer, televisi, radio, telepon, satelit, dan bahkan mesin fotokopi. Dalam konteks industri, konvergensi ICT ialah mengenai infrastruktur fisik dan sistem komersial untuk pelayanan elektronik. Dalam definisi di atas mencakup 3 karakteristik utama konvergensi. Yang pertama, konvergensi tidak hanya berdampak pada telekomunikasi dan penyiaran. Ruang lingkup konvergensi adalah seluruh sektor jasa yang padat pengetahuan dan transaksi. Yang kedua, konvergensi bersifat struktural dan perubahan pada struktur industri merupakan perubahan paling besar yang terkait dengannya. Dan yang terakhir, konvergensi dimungkinkan oleh perubahan teknologi, namun tidak didorong oleh perubahan tersebut. Pendorong konvergensi sebagian besar bersifat komersial. Selanjutnya yaitu konvergensi jaringan atau ekonomi infrastruktur. Pertumbuhan TIK atau bisa disebut telekomunikasi, informasi, dan komunikasi bergantung pada akses infrastruktur yang luas dan terjangkau yang dimungkinkan oleh konvergensi teknologi. Kebijakan teknologi telekomunikasi yang berwawasan ke depan, infrastruktur jaringan yang kuat dan bandwidth yang memadai serta dukungan untuk aplikasi yang ditargetkan. Pasar infrastruktur cenderung didominasi oleh perusahaan lama yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar layanan tetap. Dalam jaringan seluler, beberapa operator seluler mungkin secara kolektif memegang posisi dominan sehingga menimbulkan oligopoli. Konvergensi layanan-layanan terpadu. Di pasar konvergensi akan ada persaingan sengit dalam 3 layanan built-in dalam layanan telepon, penyiaran, dan internet.
Dalam pasar jasa rangkap 3, apa yang akan terjadi? Yaitu yang pertama pendalaman modal. Pendalaman modal TIK merupakan sumber utama dan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun belanja TIK di negara-negara berkembang meningkat 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir, negara-negara tersebut masih tertinggal jauh dibanding negara-negara maju dalam hal presentasi belanja TIK terhadap PDB. Yang kedua, pada tingkat industri dan sektor. Inisiatif World Bank dan konvergensi ICT saat ini akan membuka jalan bagi fase baru pertumbuhan dan inovasi. Pertumbuhan ini tentu saja akan bergantung pada investasi infrastruktur dan peralatan. Namun pertumbuhan dan lapangan kerja sebagian besar akan datang dari peluang di pasar layanan baru untuk konten, layanan bisnis, dan keamanan. Oke, baik. Implikasi bagi lembaga keuangan pembangunan infrastruktur. Sejumlah faktor termasuk stabilitas makroekonomi dan politik secara keseluruhan jelas penting dalam menarik investasi swasta di bidang telekomunikasi. Kebijakan yang memungkinkan pemulihan biaya penuh dan juga menjamin tingkat pengembalian yang wajar bagi investor merupakan alternatif yang lebih disukai untuk memperluas investasi swasta. Seringkali pemerintah gagal mengadopsi atau menerapkan kebijakan tersebut melalui peraturan yang kredibel, sehingga justru menghambat investasi swasta. Pasar yang belum jenuh di Afrika telah diidentifikasi sebagai daya tarik utama bagi investor untuk berinvestasi di benua ini. Namun hal ini secara historis telah diimbangi oleh buruknya kondisi politik dan ekonomi di banyak negara Afrika, khususnya rendahnya pendapatan per kapita. Meskipun terdapat tantangan-tantangan di atas yang mungkin menimbulkan keengganan bagi investor asing langsung investasi infrastruktur masih sangat dibutuhkan di benua ini. Untuk operator telekomunikasi adalah biaya besar yang terkait dengan investasi atau peningkatan infrastruktur telekomunikasi. Lingkungan peraturan yang kuat harus dipertimbangkan dalam kasus seperti ini. Apa yang dapat dilihat secara ekonomi dari konvergensi adalah bahwa pasar mungkin dicirikan oleh pemain-pemain yang sudah ada yang mungkin telah mengkonsolidasikan posisi mereka melalui aliansi untuk menawarkan layanan gabungan. Implikasinya adalah DFI harus memberikan kontribusi lebih dari sekedar keuangan namun juga berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas pemain kecil atau lemah di pasar ICT. Kesimpulannya, TIK telah banyak digunakan untuk memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Aplikasinya menyediakan akses terhadap informasi di seluruh dunia dan memungkinkan kolaborasi antara orang-orang berbagai benua. Akses yang lebih besar terhadap informasi dan peluang. Kolaborasi dapat menciptakan peluang kerja, transfer keterampilan serta efisiensi dan transparansi yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.